Kembali di Sapa Indonesia Pagi masih bersama Pak Sutopo dari BNPB dan juga Pak Daryono yang hadir di studio kami saat ini. Salah satu hal yang disayangkan dari gempa berkekuatan sedang, kembali lagi Pak Daryono kita membahas berkekuatan sedang namun memakan korban begitu besar dan kerusakan yang begitu besar, mengingatkan sedikit tadi perbincangan kita pada gempa yang terjadi di Bantul begitu Pak. Mungkin Anda bisa sedikit menggunakan analogi ini, mengapa gempa yang berkekuatan menengah begitu sampai bisa menelan korban jiwa begitu banyak dan menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Ya, begini Mas, jadi memang kita bisa menganalogikan gempa yang terjadi di Pidijaya ini mirip dengan kejadian gempa bumi Bantul tahun 2006. Dari sisi magnitudo tidak jauh beda. Di Pidijaya ini 6,5, di Bantul 6,4. Kedalaman di Pidijaya ini 15 meter, di Bantul hanya 11 kilometer. Nah, kondisi geologinya mirip, karena di Pidijaya ini juga pesisir pantainya material pasir dan aluvium, kemudian di Bantul sendiri itu sebuah graben yang terisi oleh material Merapi, letusan Merapi. Jadi sama-sama subsoil, sehingga memang terjadi side effect, efek kondisi tanah setempat. Jadi karena adanya multi refleksi di dalam subsedimen itu sehingga terjadilah resonansi kemudian mengarah kepada amplifikasi perbesaran gempa. Jadi walaupun medium akan mengalami perbesaran guncangan karena kondisi tanahnya itu. Ya, amplification strong ground motion, perbesaran getaran tanah. Sehingga bangunan-bangunan yang tidak standar ya akan kolaps, rubuh. Begitu juga bangunan di Bantul saat itu juga memang banyak sekali yang tidak jauh di bawah standar bangunan aman gempa bumi. Kemudian masalah ini sepertinya terus berulang. Tahun 2009 di Padang, itu juga pesisir Padang itu kan, pesisir Sumatera Barat itu kan sampai ke Pariaman itu kan juga material lunak. Sehingga memang saat itu benar-benar kerusakan juga parah di sana, korban juga begitu banyak. Karena memang kita melihat banyak kota-kota kita yang berdiri di dataran aluvium, dataran subsoil, seperti pantai barat Sumatera itu ada beberapa, seperti Padang, kemudian Bengkulu juga, kemudian Meulaboh, kemudian di Jakarta itu juga dataran aluvium, kemudian di Cilacap, kemudian di Yogyakarta itu juga. Jadi di Palu juga, kemudian di Manado, banyak sekali kota-kota itu yang berdekatan dengan sesar-sesar aktif ini. Oke, tapi tampaknya antisipasinya belum sampai ke sana begitu. Pak Sutopo, mungkin Anda bisa menganalisa ini juga. Tentunya kita ingin agar kita tahu, dan kemarin seperti kata Pak Wakil Presiden juga mengatakan bahwa salah satu ya gempa tidak menimbulkan korban sebenarnya, gempa itu sendiri begitu. Namun kembali lagi mengenai struktur bangunan dan benda-benda yang kemungkinan melukai manusia pada saat gempa itu terjadi, inilah yang akhirnya merebut nyawa dan melukai banyak warga kita begitu Pak. Catatan buat kita Pak Sutopo ke depannya, mengingat mungkin saja dan sangat mungkin kita akan mengalami gempa lagi, tidak tahu di bagian mana Indonesia ini, tapi kita harus lebih siap, jangan sampai timbul korban. Catatan dari gempa ini apa Pak Sutopo? Ya, kita memiliki permasalahan kolektif secara nasional terkait dengan masih tingginya kerentanan. Ada 148 juta jiwa masyarakat Indonesia yang tinggal terpapar langsung dari ancaman bahaya sedang sampai tinggi dari gempa. Nah, ini yang menjadi permasalahan dan itu tersebar kecuali di wilayah Kalimantan ya, terutama kalau Kalimantan Timur sebagian masih ada. Dan itu tersebar merata, sehingga dengan kondisi wilayah seperti rawan gempa dan bisa terjadi kapan saja tadi, ya hendaknya terkait dengan masalah penataan ruang itu betul-betul dilakukan secara ketat implementasinya. Bagaimana masyarakat 148 juta jiwa tadi, kalau belum terlanjur menempati daerah-daerah sesar-sesar dan sebagainya, ya hendaknya daerah-daerah sesar tadi peruntukannya tidak digunakan untuk permukiman atau tidak dibangun menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara lokal, tetapi menjadi katakan kawasan-kawasan budidaya non permukiman. Nah, kemudian bagi masyarakat yang sudah terlanjur saat ini, sesar-sesar menjadi permukiman yang cukup padat seperti di sesar yang di Pidijaya, sesar Opak di Jogja di Bantul, sesar Lembang, sesar Cimandiri dan sebagainya.
ya tugas kita adalah bagaimana memperkuat kapasitas masyarakat, mengurangi kerentanan. Tentu rumah tahan gempa itu menjadi persyaratan yang cukup mutlak harus dilakukan. Kalau semua dibebankan kepada masyarakat, tentu masyarakat menjadi berat untuk membangun konstruksi tahan gempa karena lebih mahal biayanya. Betul. Tentu perlu diciptakan bagaimana insentif-insentif yang menarik, perlu subsidi-subsidi sehingga masyarakat betul-betul terayomi. Kita latih tukang-tukang agar tukang bisa membangun konstruksi rumah tahan gempa. Karena masih banyak jumlah tukang yang paham tentang konstruksi tahan gempa, saya rasa masih sangat sedikit, apalagi di pedesaan-pedesaan. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita agar pemerintah daerah ketika menerapkan atau melakukan penataan ruang, perizinan dan sebagainya memperhatikan terkait dengan daerah-daerah bahaya. Yang kemudian perlu juga segera dilakukan pemetaan skala detail. Skala kecil, skala nasional, peta rawan gempa 1:250.000 sudah tersedia. Masyarakat secara luas bisa mengakses, bahkan per kabupaten, per provinsi, dari website BNPB, di Inaris. Di sana kita bisa mengakses peta bahayanya, peta kerentanan, peta kapasitas, yang diramu menjadi peta risiko. Nah, tugas pemerintah daerah adalah mendetailkan dengan memetakan microzoning atau zonasi-zonasi mikronya tadi. Dan mungkin kalau seluruh Indonesia cukup sulit, sehingga prioritaslah katakan ada 80 sesar aktif yang ada di wilayah Indonesia. Itu yang minimal harus segera dipetakan, kemudian dijadikan dasar di dalam tata ruang dan diimplementasikan, terutama masalah bagaimana kontrolnya, pengawasannya. Kemarin Bapak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla juga menyatakan bahwa kita lemah di dalam pengawasannya, di dalam kontrol. Nah, belajar dari pengalaman ini hendaknya masalah kontrol tadi menyangkut masalah penegakan hukum, tata ruang dan sebagainya betul-betul ditegakkan agar ketika terjadi gempa yang kita tidak tahu kapan terjadi, maka korban jiwa bisa kita minimumkan. Baik Pak Sutopo, kita tahan dulu Pak Sutopo. Kita sudah terhubung saat ini dengan relawan bencana yang berada di PD Jaya Aceh dengan Syihabudin. Selamat pagi Syihabudin. Selamat pagi Bapak. Ya, dengan Timothy di sini Syihabudin. Syihabudin ini adalah koordinator relawan Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Syihabudin, Anda bisa menceritakan bagaimana apa aksi yang Anda lakukan bersama teman-teman saat ini? Baik Bapak, jadi aksi yang kami laksanakan di sini, yang pertama kami dari Universitas Syah Kuala, di situ ada BEM Universitas, ada Pramuka, PMI Universitas Syah Kuala juga, dan Menwa. Di perjalanan sekarang lagi menuju ke lokasi dari BK, Bimbingan Konseling Universitas Syah Kuala yang berjumlah 14 orang, lagi menuju ke lokasi di lokasi bencana. Oke, rencananya nanti titik jadi, yang akan didatangi di mana? Jadi aksi yang kita laksanakan di sini. Titik yang sekarang posisi posko udah didirikan di depan dinas sosial. Jadi tetap koordinasi dengan posko pusat. Jadi semua apa namanya itu logistik yang digalang dananya oleh Universitas Syah Kuala kita satukan ke apa namanya ke posko pusat. Jadi dari posko pusat nanti baru itu dibagi ke posko-posko yang ada di kecamatan-kecamatan yang terjadi musibah. Lalu apa yang sudah kalian siapkan untuk aksi apa yang pelayanan seperti apa yang sudah direncanakan dan dipersiapkan untuk dilakukan kepada para korban? Untuk pada korban pada hari ini kita melaksanakan yang pertama itu pengumpulan data-data dari masyarakat, seperti masyarakat yang perlu konsultasi mengenai apa namanya, biar tidak stres begitu. Psikologis jadi mereka, semua anak-anak kita kumpulkan, kita psikologis yang pertama, khususnya untuk anak-anak karena posisi sekarang di Merdu, sekarang sekolah-sekolah diliburkan, jadi anak-anak semua belum kita kumpulkan semua jadi satu agar tidak mengganggu kerja, harus kita kumpulkan jadi satu. Demikian.
Oke, lalu apakah bantuan tadi Anda mengatakan bantuan seperti apa yang sudah dipersiapkan dan berapa lama kalian berencana akan membantu para atau menjadi relawan di lokasi sana? Untuk bantuan dana, kita ada 2 tim. Tim di lapangan ada sekitar 50 untuk awal hari ini. Dan tim keduanya yang berada di kota Banda Aceh. Jadi Universitas Siakuala menggalang dana dari Banda Aceh, kemudian dana tersebut akan didonasikan ke posko induk yang ada di Kabupaten Pidijaya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Syahabudin melaporkan. Dan ini adalah seorang relawan yang juga bersama teman-temannya dari kampusnya ini menggalang dana dan juga bantuan untuk membantu menjadi relawan di Pidijaya tadi membantu korban. Pak Sutopo, saat ini apa yang menjadi tanggapan utama di lapangan khususnya untuk hari ini? Apakah masih fokus pada bangunan-bangunan? Tadi mengingat Anda mengatakan sudah mayoritas sebenarnya bangunan yang roboh ini sudah disisir begitu untuk mencari korban selamat maupun korban tewas. Lalu apa aksi selanjutnya yang akan menjadi fokus dari BNPB, Pak? Ya, selama masa tanggap darurat, fokus utama pertama adalah pencarian dan penyelamatan korban. Bagi korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal, ya segera kita tangani dan dimakamkan. Bagi korban yang luka-luka, segera kita rujuk ke rumah sakit, diobati, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penanganan pengungsi. Kita data dengan baik, kita tempatkan, dan kita penuhi kebutuhan dasarnya, yaitu permakanan, minuman, sanitasi, kesehatan, shelter, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penanganan kedaruratan sendiri, mulai dari poskonya, penentuan komando tanggap daruratnya, bagaimana mekanisme pendataannya, media center, kemudian juga koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Yang berikutnya adalah perbaikan darurat. Kemarin dilaporkan masih sebagian wilayah mengalami padam listrik, sehingga kita melakukan penanganan darurat bagaimana agar listrik dapat berfungsi dengan lebih baik. Kemudian yang terkait dengan penyaluran bantuan dan lainnya, ini harus kita lakukan. Jadi fokus tanggap darurat adalah seperti itu, jadi mulai dari pencarian korban, penyelamatan, perbaikan darurat, dan lainnya. Nah, BNPB setelah tetap hadir di sana, kita tetap akan memberikan pendampingan baik BPBD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan kita penuhi, bahkan BNPB hari ini akan menerbangkan pesawat dari kargo, dari Halim menuju ke Belang Bintang untuk memberikan bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan untuk penanganan pengungsi. Baik, terima kasih Pak Sutopo Purwonugroho, Kapus Datin dan Humas dari BNPB, bergabung bersama kami melalui satelit di kantor BNPB. Pak Daryono, terakhir tentunya kemarin itu juga sesuatu yang mengejutkan khususnya bagi para korban dan memang sempat menimbulkan kepanikan, yaitu gempa susulan yang terjadi. Bukan sesuatu yang aneh, tapi ternyata ukurannya mengejutkan, hampir mencapai 4,7 tadi Anda mengatakan yang magnitudo. Warga ingin merasa aman pada saat ini. Apa yang bisa disampaikan mengenai ini? Ya, jadi BMKG selaku institusi yang bertugas untuk melakukan monitoring, salah satunya monitoring gempa bumi, kita akan terus memantau aktivitas gempa susulan ini, dan hari ini sudah mencapai 36 gempa susulan, dan kita akan terus pantau. Dan ada sebuah tren menarik karena memang meskipun fluktuatif, kekuatan semakin mengecil, semakin meluruh, sehingga kita cukup yakin bahwa 3 hari ini akan selesai semakin itu. Sampai hilang begitu ya. Untuk itu masyarakat kita himbau untuk tidak terlalu khawatir dan cemas akan terjadi gempa yang lebih besar, karena dari tren itu juga tidak menunjukkan akan ada sebuah gempa bumi yang lebih besar dari gempa utamanya. Kemudian masyarakat diimbau untuk terus berkoordinasi dengan BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, kemudian mengikuti saran dan arahannya. Kemudian jika ada informasi terkait dengan gempa bumi, bertanya kepada institusi yang berwenang seperti BMKG. Kemudian di sana juga ada UPT kita, BMKG Matai, dan tidak percaya dengan isu-isu yang berkembang. Ya, yang berkembang tanpa
bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Ini akan sangat mengganggu kondusivitas situasi di sana. Oke, dan agar tidak menimbulkan kepanikan yang tidak diperlukan begitu Pak ya. Terima kasih banyak Pak Daryono sudah bergabung sama kami di Sapa Indonesia pada pagi hari ini.